Shalom warga kerajaan dimanapun berada, puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa dan saya rindu dan saya percaya bahwa kita semua akan diberkati. Nah saudara, hidup ini adalah sebuah journey, hidup ini adalah sebuah perjalanan, termasuk dalam kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, kita ini punya namanya kehidupan kerohanian dan ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Mulai kita mengenal Tuhan, kita bertobat, kita mengikut Tuhan, kita mulai dari bayi rohani dan kita mulai bertumbuh sampai seharusnya kita teleios, dewasa di dalam Kristus. Nah ini yang Tuhan inginkan saudara, sampai satu ketika kita siap menjadi mempelai Kristus karena kita mengalami keserupaan dengan Dia. Nah oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kita tentang perjalanan ini dan juga memberikan contoh yang jelas bahwa kita harus tahu dalam perjalanan kerohanian seseorang pun tidak selalu mulus saudara, tidak selalu berjalan dalam terang. Kita kadang-kadang dibawa berjalan dalam gelap. Namanya saudara dalam sebuah perjalanan, kalaupun kita misalkan ke sebuah kota yang akan kita tuju, mungkin saja saudara waktu kita mulai berjalan masih ada terang matahari, tapi di tengah perjalanan sudah mulai sore, sudah mulai larut malam jadi gelap gulita. Nah saudara, kemungkinan ada hal-hal diperhadapkan dalam perjalanan kerohanian kita, bukan hanya di waktu terang, tapi kita akan mengalami masa-masa kegelapan. Banyak orang di dalam terang kita bisa berjalan karena bisa kelihatan, tapi waktu mengalami kegelapan orang akan terhenti berjalan karena merasa tidak bisa berjalan lagi. Mereka nggak ngerti harus melangkah seperti apa, melangkah dengan cara bagaimana, dan mereka juga akan merasa takut kalau berjalan dalam kegelapan. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita tetap berjalan di setiap musim Tuhan, termasuk waktu pun situasi kondisi gelap dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 berkata demikian, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Wah, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari Injil Lukas ini dikatakan bahwa pelitamu harus tetap menyala. Saudara, kalau kita ingin berjalan termasuk dalam kegelapan, termasuk waktu malam, kita perlu yang namanya membawa pelita. Saudara perlu membawa penerangan, pelita berbicara penerangan. Saudara dan saya harus membawa penerangan dalam kehidupan ini. Waktu saudara membawa penerangan, ada pelita yang menyala dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan khawatir, tidak akan takut, tidak akan bisa dihalangi langkah saudara cuman karena saudara menghadapi yang namanya kegelapan dalam hidup saudara. Sebab waktu saudara membawa pelita terang tersebut, saudara akan bisa melangkah. Karena dengan saudara membawa penerangan, jalan itu akan tetap terlihat. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dengan jelas, mari kita membawa pelita. Dan firman Tuhan juga berkata di ayat yang atasnya, dia bilang, hendaklah pinggangmu berikat. Apa maksudnya pinggang berikat? Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, maksudnya begini saudara, bahwa dalam berjalan membawa penerangan tersebut, kita juga saudara terkasih dalam Tuhan, penerangan tersebut kita taruh di pinggang kita saudara. Sama seperti kalau saya pria, saya kemana-mana memakai celana panjang, dan di celana panjang saya kebiasa memakai ikat pinggang. Jadi saudara, waktu saya kenakan ikat pinggang, saya kemanapun saya pergi, selama saya belum lepaskan ikat pinggang itu akan selalu melekat dan bersama-sama dengan saya. Saya mau pergi ke Jakarta Utara, dia ada bersama dengan saya. Saya pergi ke Jakarta Barat, dia ada bersama dengan saya. Saya pergi ke Tangerang, dia ada bersama dengan saya. Saya pergi keluar kota, dia ada mengiring bersama-sama dengan saya. Oleh sebab itu saudara, apa sebetulnya ikat pinggang? Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dikatakan, jadi berdirilah tegap. Perhatikan baik-baik, berikat
ikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Ternyata ikat pinggang ini berbicara kebenaran. Ikat pinggang ini bicara firman Tuhan. Pelita bicara Roh Kudus. Jadi kalau saudara ingin berjalan dalam kegelapan, yang pertama saudara perlu berjalan bersama dengan Roh Tuhan, Roh Kudus. Dan yang kedua, saudara harus perlu berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara harus membawa firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya, oleh sebab itu saya mengajak kita semua, mari kita terus menyukai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Dan kita harus hidup dalam kebenaran itu sendiri. Karena waktu kita hidup dalam kebenaran, Roh Kudus akan berdiam bersama-sama dengan kita dan akan menuntun langkah kita. Dan saya percaya waktu kita berjalan dalam firman Tuhan dan bersama dengan Roh Kudus, saya percaya saudara bahkan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa orang lihat. Saudara sudah bisa melihatnya dan saudara melangkah dengan enak. Saudara akan memasuki musim yang orang katakan musim yang menakutkan, musim yang sedang gelap. Saudara akan berkata, bahkan bukan hanya berkata, saudara bisa tertawa. Saudara nggak takut lagi karena saudara tahu ada pelita Roh Kudus. Ada kebenaran di ikat pinggang saudara, yaitu firman Tuhan, yang akan menyertai setiap langkah saudara, membawa saudara dalam kemenangan yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau hari-hari ini saudara ingin melangkah, tapi saudara mungkin sedang memasuki musim yang tidak enak. Ada kegelapan, ada sesuatu yang tidak membuat saudara bisa berjalan lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa dimanapun seluruh warga kerajaan berada. Kalau hari ini ada yang sedang ingin melangkah terus maju bersama dengan Tuhan, tapi terhalang langkahnya karena sedang ada kegelapan, ada hal-hal yang tidak enak yang harus mereka hadapi dan belum selesai. Hamba berdoa kiranya Tuhan dengan tangan-Mu yang kuat akan menolong mereka, akan menuntun mereka. Bahkan hamba berdoa, biar Roh Kudus-Mu Engkau curahkan lebih lagi Tuhan. Biar Roh Kudus yang membawa seluruh kami masuk dalam rencana-Mu. Dan firman Tuhan itu menjadi kesukaan kami. Di saat kami musim gelap sekalipun, firman Tuhan menjadi pegangan buat kami, akan menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan berjalan bersama dengan Roh-Mu di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan janji Tuhan akan digenapi. Dalam nama Yesus kita semua telah diberkati. Sama-sama kita katakan amin.